Wartawan yang saya hormati, hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, khususnya buat Jessica Wongso. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Jessica untuk dapat bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu, yaitu hari ini tanggal 18 bulan 8 tahun 2024. Jadi persis Jessica sudah hampir 8 tahun lebih, 8 tahun setengah menjalani hukuman di penjara Pondok Bambu Cibinong, Pondok Bambu, lapas Pondok Bambu. Hari ini kami kalau lihat di belakang ini, apa kata-katanya ini ya? Welcome home Jessica Wongso. Yes, welcome home, yes. Ya, kami buat ini karena kami merasa memang Jessica sudah menjadi keluarga kami semua ini. Di sini ada semua tim lawyer yang menangani kasus Jessica selama ini yang tetap setia. Mulai tahun 2016 sampai sekarang 2024, tak satu pun yang berubah. Semuanya kita tetap konsisten melakukan bantu hukum kepada Jessica. Ada Firman Maribuan, Profesor Firman, ada Yakub Sibuan, ada Dame Purba, ada Nurul Firdausi, ada Postam Hidayat, ada Edi Batubara, ada James Purba, ada Benny, ada James Maribuan, ada Arya, siapa lagi ya? Ada Doni, ada Feni, dan semua yang ada di belakang kami ini. Semuanya adalah tim-tim yang menangani Jessica ini. Jadi tentu teman-teman wartawan bertanya, kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya? Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Yang terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya nanti wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian sama dengan tahanan yang lain. Ya, nanti mungkin Jessica bisa bercerita kalau anda mau tanya. Ya. Tetapi yang paling pasti adalah bahwa tadi juga Mbak Jadian ada banyak cerita itu, karena dia nggak bisa lihat kan, dia nggak bisa baca apa yang terjadi di luar. Nah inilah salah satu teman-teman, beberapa teman yang betul-betul mendukung kamu selama di luar. Ini sudah kembali di Western for Jessica masih ini ya, ditulisnya. Jadi ada foto semuanya nih ya. Jadi terima kasih ya, saya atas nama Jessica juga sangat terima kasih karena dukungan kalian itu sangat berarti sekali buat kami selama ini dalam berjuang ya. Bu Jessica juga banyak dia terbantu secara moral ya, karena selama ini kita melihat kan banyak kontra kan terhadap Jessica selama ini. Apalagi yang dikatakan baru juga tadi ada yang bertanya pada dia, baru hari ini saya lihat Jessica tidak pakai baju putih katanya. Terus dia jawab tadi, oh iya, bukan saya tidak mau, bukan suka baju putih. Ternyata itu karena waktu di persidangan diwajibkan untuk pakai baju putih selama bersidang sebagai terdakwa. Jessica. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali.
saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam dengan segala pendapat publik gitu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus mendekam di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Kebencian dari saya sama sekali. Peninjauan kembali tetap akan dilakukan nggak? Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Pemoto karena Pemoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Baik, ada yang lain tanya? Could I ask you, can you tell me what you're planning to do next? I mean, what are your plans now that you're a free woman? I still have no idea what to do tomorrow because I just got released from prison and I have no plan yet. But I'll let you know. So you had no idea that it was coming up? No at all. No. Rencana kedepannya akan melakukan apa aja? Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan berikan lagi dengan orang di sekitar saya. Jessica, secara psikologi atau kejiwaan dari saya sendiri menghadapi ke depan ini kan benar-benar butuh terakhir. Terus kira-kira inspirasi apa yang untuk masyarakat kira-kira bisa menerima dengan kejadian semua ini agar Mbak Jessica bisa kembali hidup normal seperti biasanya, secara terapinya seperti apa? Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya, saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya melihatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal-hal yang baik lagi daripada yang lalu. Dan mendekat kehidupan Tuhan. Iya. Kan disebutkan sebelumnya akan tetap melakukan PK. Apakah ini karena Jessica juga mau membersihkan nama dari kesalahan ini atau seperti apa, atau nama baik Jessica harus tetap diperbaiki melalui PK ini? Saya tanya dulu, jawab katanya. Jadi begini ya, mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima keputusan atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia menyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah.
Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya, termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu soalnya. Ya, maksudnya ke bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukuman itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam, atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita topangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Kan kemarin kan udah banding yang bahkan sampai tingkat kasasi pun bahkan menguatkan bahwa ketetapan hukum untuk vonis Jessica. Nah, bagaimana PK ini akan berbeda gitu? Apakah ada bukti yang lebih kuat gitu pada saat mengajukan PK atau seperti apa? Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas. Tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Sudah. Jessica, ini kan bebas bersyarat sampai 2032. Rencananya selain wajib lapor akan melakukan apa aja kegiatannya? Kalau saya berbincang dengan Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang, oh di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya. Jadi ya bayangin aja, ini baru keluar dari tadi langsung ke situ wawancara. Bingung dia nih, lihat pohon pun tak sempat.
Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masalah kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, seandainya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya dia. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja dia minta, gak ada yang lain. Dulu saya waktu Australia, saya pengen makan sushi. Di sini nggak ada sushi. Jadi ya saya bilang oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Takumi ini, saya ajak makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu kok, katanya. Blank, katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, baru pikir-pikir 1-2 hari ini, baru dia pikir apa yang harus dilakukan. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya pengalaman saya dengan Jessica ini cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih. Suasananya masih sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetek juga, jatuh. Tapi saya tahan. Gitu. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memiliki dia hibur saya. Dia bilang, oh jangan pusing, jangan begitu dong. Nanti kalau om tegang, siapa yang bela saya? Katanya. Jadi sometimes kita saling backup lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana om, nah, gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu nggak, Vina? Kamu ada merasa gitu ya? Nah, lihat nih coba, betul kan? Ngaku dia benar. Saya merasa itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancara kan, mungkin 2 minggu masa kesat ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta wawancara tentang kasus Vina. Semuanya boleh katakan hampir tidak saya ikuti. Terus terang aja saya jujur kali ini, buka dosa nih, buka kartu saya nih. Saya nggak enak kepada Jessica. Itu aja. Tapi saya tidak tinggalkan kasus itu karena ada tim saya 150 orang yang bantu itu. Ada Jute, ada Rudi dan sebagainya. Begitu saya merasa tanggung jawab saya terhadap Jessica ini. Nah, kalau sudah sekarang mungkin sudah mulai agak sedikit tenang. Anda sendiri tahu Bang KJ sendiri gimana Pak? Terus terang aja kita juga nggak tahu kepastian, cuma memang kita dengar-dengar gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk membebaskan itu. Jadi sebenarnya lapas yang bisa menceritakan yang sebenarnya ya. Tapi mungkin secara normatif saya tanya waktu mau pulang, sebenarnya saya sendiri baru nanya tadi, Pak siapa tadi itu ya di Bapak, Jessica ini bebas kenapa sih kan? Pak Andika ya, Jessica ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya tanya, dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya. Nah itu mereka yang tahu tuh. Semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini nih. Tapi dikasih taunya tuh kapan Bang kalau hari ini bakal bebas? Saya beberapa hari yang lalu dengar-dengar iya, tapi mereka bilang selama belum ada keputusan resmi, mereka juga tidak memastikan betul keluar atau tidak, ya kan? Cuma diberitahukan tadi malam, mereka mengatakan sudah ada itunya keputusannya, makanya langsung saya beritahu malam hari kan. Dan yang PKKJ sendiri malam tadi juga Kak? Ya baru malam. Mengajukan PK-nya itu tanggal berapa Pak? Dan bulan apa? Yang mana sekarang ya saya sekarang ya? Pak dari Nagara Sintawang. Hukumnya bisa dijelaskan. Hah? Pengajuan PK-nya kapan Pak? Pertama, barunya mungkin bisa disampaikan. Lalu kemudian yang kedua, tadi kan katanya ada seseorang yang menyembunyikan bukti. Ini tuh dari pihak mana? Dan apakah memang karena ada tekanan, kemudian ada bukti yang disembunyikan di orang tersebut? Boleh Pak? Kalau soal perkara PK nantilah mungkin kita diskusi khusus soal itu ya. Jadi kita pisah lah dulu ya. Satu kita bicara hari ini tentang bebasnya
Jessica, nanti saya akan undang lagi sekali lagi. Ketika kami mengajukan PK, nanti semuanya saya paparkan di sana. Jadi supaya jangan terbagi-bagi ya. Hari ini fokus dulu tentang Jessica dulu deh. Terkait dengan remisi Jessica kan banyak yang mempertanyakan terlalu cepat sepertinya dari vonis dia 20 tahun dan hanya 8 tahun. Padahal dulu kalau dapat remisi kan berarti ada syarat-syarat tertentu termasuk berperilaku baik selama persidangan, selama di masa tahanan. Ini apakah membuktikan sebaliknya dari hasil profiling kita ingat secara psikologi Jessica dipersepsikan buruk ketika itu di masa sidang maupun masa penyelidikan Pak? Seperti saya katakan tadi, saya tidak bohong, boleh tanya itu Pandika. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine ditanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk, macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai-sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal. Kan gitu kan? Nah apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Ya. Kan wajar dong lawyer ini mengeluarkan. Kami enggak, saya nggak pernah mengajukan surat. Boleh cek? Nggak pernah mengajukan surat, nggak pernah apa? Saya nggak tahu terakhir ya. Terakhir nggak wajukan juga, akhirnya nggak juga. Nggak ada yang dari antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan dia mendapatkan itu. Wah kaget juga. Tadi udah dilapas. Saya tanya kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya bercampur senang gitu ya. Hanya dia bilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Jadi murni karena akumulasi remisi yang begitu banyak ya? Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di lapas ya. Karena sebagaimana kita ketahui, informasi aja saya tahu memang ya kemarin-kemarin saya nggak berani ngomong, tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga, dia ikut juga dalam kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu bukti lah saya ketunjukkan ya. Masih ingat ya, yes ya. Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar cucu saya lahir, dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri di lapas ini. Dia serahkan. Nah ini putri saya yang tadi ya, dengan dia keluar datang ke sini tadi dia bawa ini. Apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih. Nah begitulah dia perilakunya di lapas sampai bikin begini, dan banyak yang bisa diajarinya di sana bentuk seperti ini. Apa itu? Ya, ini katanya apa nih Jessica? Jelasin apa ini? Dia pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya yang berniat untuk belajar. Kebetulan waktu cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya, jadi ya saya bikinlah sesuatu yang handmade yang lebih meaningful itu. Jadi hasil tangan karyamu ini. Could I ask one more question of you, Jessica? Can you tell us, you've always maintained your innocence from the beginning. Can you tell us, number one, what was the hardest thing about serving 8.5 years as an innocent woman? And number two, what would you say to the family of Mirna Salihin now that you are out of jail? I'd like to hear from you, please. The hardest thing about being a lawyer. Sure. So Jessica, would you prefer it in Indonesian? No. It's fine? Okay, so I'm interested, you've always maintained your innocence. What was the hardest thing for you about being in jail for 8.5 years? And the second question is, what would you say now to the family of Mirna Salihin? Thank you for the question.
Well, I think the hardest thing would be accepting what I have to go through and staying positive and maintaining my sanity and wellness. I guess that's the hardest thing. But sometimes when I'm feeling down, I have to pick myself up again. And also, for me and his family, well, I'm sorry for your loss. Like, it's my biggest condolences, but that's all I can say for now. Thank you. Mbak Jessica, ini kan Mbak Jessica sudah keluar dari penjara meskipun statusnya bebas bersyarat gitu. Apakah sejauh ini Mbak Jessica mengakui perbuatan yang sebelumnya telah divonis oleh pengadilan atau bahkan sampai sejauh ini Mbak Jessica membantah telah melakukan perbuatan itu? Dan terakhir mungkin yang kedua, apakah nantinya Mbak Jessica akan nyamperin langsung gitu ke keluarga almarhum Mbak Buaya Mirna atau seperti apa dan akan menyampaikan permintaan maaf atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada di biar itu berada di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu tetap harus saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya, ya saya serahkan semuanya ke pengacara. Ke depan apakah akan menghampiri atau menyambangi begitu keluarga dari almarhum almarhum Waya? Saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih ngelihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya jalan dulu sejenak baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Untuk orang tua dan tapi gabung dengan kopi aja. Pak Jessica kan tadi katanya berusaha untuk stay positif, caranya apa tuh pas selama di dalam penjara buat menjaga sanity? Kalau itu perjalanan yang panjang ya, dan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam aja. Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macamnya negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Dan hari ini kan jadi hari yang paling dinanti buat Kak Jessica ya, selama di penjara. Harapannya, doanya buat hari ini gimana Kak? Harapan doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak konstitusi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Jessica, Mbak Jess. Karena inisiatif diri sendiri atau gimana? Abang kan tuh orangnya suka bergaul atau gimana sih Kak? Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya. Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih. Kalau misalnya nggak boleh berbuat seperti ini ya saya tidak berbuat. Mbak Jessica, Mbak Jess, kemarin kan di dokumenter memang ada pembatasan waktu memberikan keterangan ya Mbak Jess ya. Mungkin boleh disampaikan apa yang waktu itu belum tersampaikan di dokumenter tersebut, dan memang apakah ada pembatasan ataupun tekanan untuk tidak boleh secara lugas menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Boleh Mbak? Maaf, untuk hal itu Mbak bisa tanyakan ke pihak Dirjen Pas sendiri ya, karena saya tidak berkepentingan untuk menjawab. Tapi apa yang belum tersampaikan mungkin Mbak Jessica bisa disampaikan yang belum. Iya, kalau itu banyak ya, cuma mungkin nggak hari ini, lain kali kita kumpul lagi. Apakah memang ada ini dari apa sih nanti Dirjen Pas untuk tidak boleh berkomentar terhadap hal-hal yang terjadi di dalam ini, khususnya inian net? Saya kira tidak ada larangan-larangan apapun yang disampaikan kepada saya.
Tapi saya lawyer kan tahu bahwa ada aturan-aturan seorang yang baru dibebaskan itu yang harus ditaati karena dia masih bebas bersyarat, ya kan? Jadi harus dia taati. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa berkata apapun, tidak, ya kan? Tetapi dia harus berkelakuan baik juga di luar, ya kan? Contoh, umpamanya dia tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat di luar, ya kan? Itu salah satu contoh. Karena itu aturan yang dibuat oleh di PB. Tetapi kalau persoalan apakah seorang terdakwa atau seorang terpidana itu bisa menggunakan haknya di pengadilan, itu tidak pernah dilarang. Itu kan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang, bahkan undang-undang dasar, hak orang untuk mengajukan haknya ke pengadilan gitu. Oh, itu artinya ini tugas negara sebagai Indonesia khususnya mengenai kasus Jessica Mirna ini dari kuasa hukum sendiri untuk melihat secara luas dan jernih, dan di negara sendiri memang sudah jernih melihat kasus tersebut. Dan apakah nanti ada ketika dari pihak saya melihat kasus ini, apakah memang ada pembelaan lagi atau memang sampai Anda bisa benar-benar bebas secara penuh seperti itu, dan nilai paham untuk masyarakat ini yang bisa menjadi ilham dan pelajaran yang sangat baik untuk masyarakat. Begini ya. Jadi ini mukjizat sepertinya ya Pak. Faktanya ini kan ada memang korban yang meninggal, yaitu Mirna, ya kan? Jadi bagaimanapun saya harus juga punya perasaan ada orang yang seorang Mirna telah meninggal dan punya ayah dan punya keluarga. Di satu pihak ada seorang bernama Jessica Wongso dituduh melakukan pembunuhan. Yang saya mengatakan meyakini mungkin Jessica yang melakukan. Jessica mengatakan sebenarnya dia tidak. Tapi putusan hakim mengatakan dia bersalah. Tapi masih ada hak juga untuk mengajukan PK untuk tidak mengatakan itu. Nah, jadi di sini kita tidak mau berbantah-bantah, gitu ya. Nah, dulu pernah saya ucapkan, seandainya tadinya kami bisa bekerja sama dengan keluarganya Mirna, ya, atau Darman Salihin, untuk sama-sama satu pikiran untuk mencari siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan, ini akan lebih mudah. Ya kan? Sama-sama kita cari. Kalau memang dia, ya oke, ya. Tapi siapa tahu ada kemungkinan lain. Nah, jadi persoalannya sekarang di pihak sana kan menutup satu kemungkinan, tidak ada kemungkinan lain kecuali dia. Ini yang jadi kita mengalami kesulitan. Kalaulah sedikit mereka buka pintu, siapa tahu memang ada kemungkinan yang lain itu. Inilah sebenarnya yang harus kita cari bersama-sama. Tadinya itu kita harapkan kerjasama yang baik gitu loh. Jadi saya juga sebagai lawyer tidak defend mati-matian sampai umpamanya pokok tidak. Kita buka bersama-sama fakta-faktanya sebenarnya itu. Nah, tetap dijalanin, nggak boleh saya merasa saya takut, jadi saya tidak buat apa-apa gitu. Jadi tetap harus semuanya harus tetap jalanin. Persiapannya apa Kak? Kira-kira dukungan dari keluarga Kak atau dari siapa? Persiapan terhadap mental. Kalau persiapan secara spesifik tidak ada. Saya orangnya itu ya hari ini aja, besok apa yang terjadi aja gitu. Cuman kalau dukungan ya pasti di samping saya, di sekitar saya itu pasti ada orang-orang yang sayang sama saya, yang mendukung saya. Jadi itu aja sih yang saya fokusin. Terima kasih. Pak, untuk lagi ingin bertanya dalam mau yang Bapak kumpulkan tadi, apakah salah satunya tentang rekayasa CCTV dan juga hasil autopsi yang tidak ada itu? Boleh jelaskan Bapak sedikit? saya bisa katakan kalau menurut PK-nya nanti supaya lebih, karena itu panjang lebar dan teknis, nantilah saya ajak teman-teman nanti, saya undang lagi sekali lagi berbicara tentang kalau kita ajukan PK ya. Gitu ya Pak ya semuanya Mas ya. Terima kasih atas partisipasinya, mohon doanya, mohon dukungannya kepada kami semua. Ada Jaku, Firman mau ngomong? Ada? Semua nggak ada yang bicara? Cukup ya? Oke ya. Terima kasih. Terima kasih ya.